Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Samad Rivaldi dengan NPM 22050105427 dari program studi informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi remedial mata kuliah matematika 2. Di sini saya akan menjelaskan ODE Ordo 2 parsial atau PDP, persamaan diferensial parsial. Mengapa butuh PDP? Dalam fenomena nyata, sebuah nilai sering bergantung pada lebih dari satu variabel independen. Contohnya adalah simpangan senar gitar yang bergantung pada posisi bisa kita kasih variabel x. Nah, untuk si gitarnya ini tadi kita kasih variabel u. Nah, posisi x di titik mana kita melihat senarnya. Nah, untuk waktu itu untuk kapan kita melihatnya atau kapan senar ini dipetik lah istilahnya. Hal ini menghasilkan multivariabel u dalam kurung x, t, sehingga turunan biasa tidak lagi cukup dan harus menggunakan turunan parsial. Nah, untuk turunan parsialnya itu kita bisa memakai simbol do, del atau do, disebut del atau do, untuk membedakan turunan parsial dari turunan biasa. Kalau kita lihat turunan biasa itu kan kita pakai d, nah kalau parsial ini pakai do atau del. Setelah itu turunan parsial pertama terhadap x itu ditulis do u per do x atau u x. Nah, kalau untuk turunan keduanya itu do kuadrat u per do x kuadrat atau u x. Itu aturan emas turunan parsial hanya ada satu aturan dalam pengerjaannya. Turunkan terhadap variabel yang diminta dan anggap variabel lainnya hanya sebagai angka atau konstanta. Jika hanya mencari ux, maka huruf variabel y diperlakukan seperti angka, bisa 5 atau 10. Nah, kebalikannya, jika kita mencari uy, maka variabel x ini kita anggap sebagai konstanta gitu. Contoh soal yang pertama itu diketahui fungsi u dalam kurung x, y sama dengan 4x pangkat 3 y kuadrat. Carilah u x dan u y. Nah, untuk penyelesaiannya kan kita cari u x nya dulu. U x nya kita turunin si x pangkat 3 nya menjadi 3x pangkat 2. Setelah itu 3x pangkat 2 dikali ux sama dengan 4 dikali 3x kuadrat dikali y. Nah, ini sama dengan 12x pangkat 2, ini ada y kuadratnya, dikali y kuadrat. Nah, ketemulah hasil ux nya. Nah, kita mencari si uy. Nah, kalau kita nyari si uy nya, maka kita anggap 4x pangkat 3 ini sebagai konstanta. Lalu kita turunkan si y kuadrat menjadi 2y. Setelah itu kita masukkan lagi 2y dikali uy sama dengan 4x pangkat 3 dikali 2y menjadi 8x pangkat 3y. Karena tadi kan ini udah nih, tinggal 4 kali 2. Seperti itu, kita sudah ketemu di mencari ux nya dan uy nya. Kita lanjut ke contoh soal lagi. Diketahui fungsi u dalam kurung x, y sama dengan 5x pangkat 4 y pangkat 3. Terus kita cari si ux nya. Karena kita akan mencari si ux, maka y pangkat 3 nya ini kita anggap sebagai konstanta.
Lalu kita turunkan ini, kita turunkan 5x pangkat 4, 5x pangkat 4 menjadi 20x pangkat 3. Lalu itu kita masukkan si y nya ini tadi, y pangkat 3. Lanjut cari uy, karena kita nyari uy maka 5x pangkat 4 kita anggap sebagai konstanta. Lalu kita turunkan y pangkat 3 nya menjadi 3y pangkat 2. Setelah itu kita masukkan si ininya yang kita anggap konstanta tadi, 5x pangkat 4 dikali 3y kuadrat. Setelah itu kita kalikan 5 dikali dengan 3 menjadi 15x pangkat 4 y kuadrat, seperti itu. Kita lanjut ke orde 2, kita lanjut ke orde 2 dulu. Setelah itu contoh pada orde 2 pada u dalam kurung x, t sama dengan sin 3x cos, kok gini nanti dikiranya apa, sin 3x cos 2t. Nah kalau pada orde 2 itu kita nyari ux nya dulu. Kita nyari ux sama dengan sin 3x cos 2t. Nah kita turunin. Nah untuk cara kita menghafal turunan sin itu ada sin ke cos, sin turunannya cos, lalu cos turunannya min sin, lalu min sin turunannya min cos, setelah itu min cos itu turunannya adalah sin. Nah jadi tinggal balik ke atas lagi. Kita lihat nih, untuk menurunkan sin kita lihat di sini, sin turunannya adalah cos 3x cos 2t dikali 3. Kenapa? Karena dari sini kita keluarin ini konstantanya untuk kita kalikan ke cos, maka ini hasilnya adalah 3 cos 3x dalam kurung 3x cos 2t. Ini untuk hasil ux nya. Lalu kita cari uxx. Kita tulis lagi ya, ini kita turunan kedua itu terhadap turunan pertama. Jadi kita tulis dulu 3 cos dalam kurung 3x cos 2t. Lalu kita keluarkan dulu konstanta yang ini menjadi kali. Nah untuk turunan cos itu menjadi min sin dalam kurung 3x cos 2t, lalu dikali 3 lagi untuk mengeluarkan. Kenapa ada dikali 3 lagi? Karena kita ngeluarin konstanta yang di sini. Setelah itu kita kalikan lagi 3 dengan dikali 3 menjadi 9. Setelah itu dikali min sin 3x cos 2t. Nah lalu ini kita kalikan lagi menjadi min 9 sin dalam kurung 3x cos 2t. Ketemulah hasil uxx nya. Setelah itu kita cari utt nya. Kita cari ut nya dulu karena kita turuninnya ke pertama dulu kan. Nah untuk ut nya kita tulis soal ini lagi, sin dalam kurung 3x cos 2t. Nah untuk ut nya berarti sin dalam kurung 3x cos 2t dikali 2 untuk mengapa konstanta ini dikeluarin. Nah untuk ini berarti ini masih tetap karena dianggap konstanta kan, ini x nya kan ini terhadap t 3x. Nah untuk turunan cos kita lihat dari sini adalah min sin 2t dikali 2. Setelah itu sin 3x
3E. Nah, habis itu kita kalikan 2 ini tadi ke min sin, jadinya min 2 sin 2T. Setelah itu kita cari UTT-nya. UTT-nya kita tulis yang udah tulis ulang lagi hasil dari UT-nya. Sin 3X min 2 sin 2T. Itu kita tulis lagi 3X. Nah, itu kita keluarkan konstantanya ini tadi 2. Nah, ini min sin-nya, min sin 2T dalam kurung 2 untuk mengeluarkan konstanta ini tadi. Terus kita tulis lagi sin 3X. Nah, 2-nya masih kita tulis lagi. Min sin ini tadi kita turunkan ke menjadi min cos T dikali min cos 2T dikali 2. Nah, setelah itu kita tulis lagi 2 dikali 2 menjadi 4 dikali min cos 2T. Nah, itu hasilnya adalah 4 dikali min cos menjadi min 4 cos 2T. Nah, ini tadi hasil dari UTT dan ini hasil dari UTT. Kita lanjut ke definisi dan model PDP populer. Persamaan diferensial parsial atau disingkatnya menjadi PDP adalah persamaan yang memuat fungsi multivariabel beserta turunan-turunannya. Model yang paling terkenal itu meliputi persamaan gelombang. Yang pertama itu ada persamaan gelombang. Nah, itu rumusnya adalah UTT sama dengan C kuadrat UXX. Lalu yang kedua ada persamaan panas. Persamaan panas. Rumusnya adalah UT sama dengan beta kuadrat UXX. Digunakan untuk penyebaran panas dan algoritma image blurring. Nah, biasanya itu di foto-foto ini pakai persamaan panas. Itu ke struktur persamaan gelombang satu dimensi. Nah, persamaan do kuadrat u per do x kuadrat sama dengan c kuadrat do, maaf ini t kuadrat sama dengan c kuadrat u per do x kuadrat, atau UTT sama dengan c kuadrat UXX. Nah, fungsi U dalam kurung X, T itu adalah simpang atau amplitudo gelombang. Nah, untuk UTT-nya itu kecepatan gelombang turunan parsial 2 kali terhadap waktu, dan untuk UXX-nya kelengkungan bentuk gelombang turunan 2 kali terhadap jarak. Nah, untuk C-nya ini tadi adalah konstanta kecepatan rambat gelombang. Nah, itu bagaimana cara memverifikasi solusi PDP-nya? Nah, untuk langkah-langkah untuk membuktikan apakah sebuah fungsi merupakan solusi dari sistem PDP. Yang pertama, itu cari turunan parsial yang ada di ruas kiri. Setelah itu cari turunan parsial yang ada di ruas kanan, lalu bandingkan keduanya, maka itu adalah solusinya. Dan untuk aturan rantai atau chain rule, turunkan fungsi luarnya dahulu, lalu kalikan dengan turunan fungsi di dalamnya. Menurunkan x dalam kurung x min ct terhadap x anggap t dan c sebagai angka mati. Hasil turunannya adalah 1. Nah, terhadap t anggap x sebagai angka mati. Hasil turunannya adalah min c. Untuk contoh yang pertama itu ada buktikan apakah fungsi u x, t sama dengan sin dalam kurung x min ct. Nah,
X min CT dalam kurung X min CT adalah solusi dari UTT sama dengan C kuadrat UXX. Nah, untuk penyelesaian ruas kanannya, ruas kanan dalam kurung C kuadrat UXX. Biar kelihatan. Nah, C kuadrat ruas kanannya itu C kuadrat UXX. Turunkan, kita cari UX-nya dengan kita turunin si sin X min CT-nya menjadi cos dalam kurung X min CT. Nah, untuk UXX-nya itu kita turunkan ini tadi. Jadi min sin X min CT. Setelah itu C kuadrat UXX sama dengan min C, karena kan tadi di rumus ini kan solusinya kan ini UXX, maka C kuadratnya kita masukin dikali sama min sin dalam kurung X min CT. Nah, maka ketemu hasilnya adalah min C kuadrat min C kuadrat sin dalam kurung X min CT. Setelah itu kita cari ruas kirinya. Ruas kirinya UTT. UTT. Setelah itu kita turunkan pertama menjadi UT. Nah, di sini kita pakai aturan rantai atau chain rule. Setelah itu kita cari turunan yang pertama, UT. Nah, kita turunin ini yang sin X dalam kurung X min CT menjadi turunannya adalah cos X min CT. Nah, kalau dari aturan rantai tadi itu kita mengeluarkan konstantanya, berarti dikali dengan X min C menjadi min C cos dalam kurung X min CT. Nah, setelah itu kita cari UTT-nya. Nah, kita tulis lagi nih dari sini min C cos dalam kurung X min CT. Nah, ini setelah itu kita keluarkan dulu konstantanya ini min C, lalu kita turunkan cosnya menjadi min sin dalam kurung, ini turunan ini ya, min sin dalam kurung X min CT. Setelah itu dikali dengan min C, maka hasilnya adalah min C kuadrat sin dalam kurung X min CT. Segitu kita bandingkan UTT sama UXX. Nah, UTT-nya kita tulis UTT-nya dulu. Ini UTT sama dengan XX. Nah, si UTT-nya ini tadi min C kuadrat sin dalam kurung X min CT sama dengan terus si UXX-nya itu kan ada C kuadrat C min 2 sin dalam kurung X min CT. Nah, hasilnya sama kan, sama nih ada min C kuadrat dan sebagainya. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.